konsep tentang desa bagi saya, asumsi saya dan tafsiran saya tentang desa adalah yaitu 3 hal yang barangkali itu menyangkut avatar mungkin ya. Air bersih, udara belum tercemar, maksudnya udara yang sejuk dan belum tercemar, sama tanahnya subur. Apabila 3 hal itu tuh tidak ada, saya masih bingung juga itu bisa disebut desa atau tidak. Awal mula kenapa ketertarikan saya untuk balik ke desa itu sebenarnya saya berpikir saya ingin merasakan gimana toh cara pandang ketika di kota dibenturkan sama kondisi realitas yang ada di desa. Dan sebenarnya iseng-iseng aja sih mas, iseng-iseng aja. Karena aku orangnya mencoba humor lah, nggak begitu serius tentang sesuatu. Tapi ternyata banyak sekali yang bisa saya pelajari dan banyak guru-guru juga di sini. Guru yang nggak melulu tentang profesi seperti itu banyak di sini. Petani, kemudian teman-teman yang bergiat cukup lama, baik itu di bidang konservasi, pariwisata, karena kebetulan saya tinggal di desa wisata Langgeran seperti itu, jadinya hal-hal yang saya pelajari itu lebih ke gimana bareng-bareng kita bisa sharing, bukan hanya saya yang bercerita tapi teman-teman yang di desa menurut perspektif teman-teman gimana toh posisi desa. Terus intinya saya mah justru banyak mendengar dan belajar dari teman-teman gitu sih. Hari ini ya, luar biasa menurutku kalau untuk dinamikanya. Banyak sekali dan barangkali menurut banyak orang, kebanyakan orang, dinamika yang saya rasakan ataupun teman-teman rasakan itu mungkin bisa secara teori itu adalah hal yang remeh-temeh. Itu perihal tetangga, perihal permasalahan sosial pemuda, banyaklah contohnya. Baik itu kriminalitas dan lain sebagainya. Untuk skup teman-teman pemuda itu banyak, tapi dalam cara mencoba sharing ataupun menyelesaikannya itu nggak semudah apa yang banyak orang pikirkan. Misal pakai iki iso kok dirampungnya dengan sebenarnya enggak, itu harus benar-benar detail, rigid, dan nggak bisa tolak ukur keberhasilannya itu nggak jelas itu loh, nggak bisa dihitung secara kuantitatif. Ini gini-gini karena konteksnya desa itu, karena di desa saya itu masih mayoritas agraris, mayoritas bertani di sini. Jadi ini setiap hari juga bertemu, terus untuk alur bertemu di tempat-tempat yang berbeda profesi itu jadi lebih. Dan pendekatannya juga secara konteks lingkungan di situ menyesuaikan agres. Wis berarti aku kudu sobone waktune jam segini. Yang utama di porsi-porsi sosial. Karena di sini asumsi saya di sini tuh lebih menitik beratkan ke norma-norma sosial, norma kesusilaan gitu. Kene-kene yang laden, kemudian ada takziah orang meninggal, meskipun di luar pun juga ada, tapi kan biasanya beberapa itu kan nek ada pernikahan memakai pengelola event pernikahan. Di sini enggak, masih benar-benar bareng-bareng sinoman. Nek misal enggak keluar resiko untuk ketika kita memiliki hajat itu sepi gitu sih mas. Mungkin beberapa problem-problem yang sebenarnya biasa wes. Kalau di buku-buku sependek yang saya baca, sesingkat yang saya baca buku-buku itu banyak sekali membahas tentang
wah solusi desa dan lain sebagainya, wah banyak lah yang membahas itu, mau politik, sastra dan lain sebagainya. Tapi ketika kita dihadapkan suatu hal yang realitas yang ada itu cukup sulit untuk apa ya, mengkonvert itu, mengubah jadi, oh ini kita punya tentang suatu dihadapkan sama realitas itu sulit. Yang paling utama tahap awal, tahap saya baru 3 tahun lah mungkin, sampai 4 tahun di rumah, fokus di rumah, mungkin lebih ke kesadaran, mencoba kesadaran untuk mengumpulkan data pemuda berapa, data penduduk berapa, kemudian di sini penganggurannya berapa, kemudian luas bidang ada berapa, produksi beras bagaimana, seperti itu. Karena menurutku penting. Dan kembali lagi ke awal, konsep tentang desa, bagi saya, asumsi saya dan tafsiran saya tentang desa adalah yaitu 3 hal yang barangkali itu menyangkut avatar mungkin ya. Air bersih, udara belum tercemar, masih udara yang sejuk dan belum tercemar, sama tanahnya subur. Apabila 3 hal itu tuh tidak ada, saya masih bingung juga itu bisa disebut desa atau tidak. Dan bukan sok-sokan untuk mempertahankan itu, tapi seenggaknya kita sharing sama beberapa teman-teman di skup, baik Karang Taruna Dusun ataupun apa, yang ngobrolin itu. Ya kayak nongkrong-nongkrong, kita ngobrolin gimana toh, kita pemetaan titik-titik sumber air di sini ada berapa, kemudian wilayah konservasi di Ngelanggeran bagaimana, terus tanah di Ngelanggeran masih subur atau tidak, ketersediaan air dan lain sebagainya. Contoh ini juga ada pembangunan embung di belakang jenengan ini juga salah satu cara mungkin mensiasati gimana agar tanaman-tanaman produktif yang bisa menunjang perekonomian masyarakat itu tetap bisa berkembang, tetap bisa jalan gitu kan. Awal-awalnya cerita ya Mas, awal-awalnya yo dengan apa ya, yang saya pikir saya sudah memahami banyak hal, ternyata sedikit memahami saja belum gitu. Saya pikir tentang desa, apalagi urusan di kampus dulu lah, pergerakan mikir, yuk ayo kita balik ke desa, terus nggak usahlah merantau dan lain sebagainya. Ternyata nggak semudah itu, dan kita nggak boleh ego lah tentang itu. Mau tidak mau, setiap orang itu punya dapur atau pawanya masing-masing yang semestinya itu harus tetap hidup, harus tetap berjalan. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan relasi data untuk menunjang relasi itu sama kanal-kanal yang diperlukan, dengan tanda kutip ya, privilege teman-teman yang kiranya belajar di mana dengan udah punya jejaring, lah itu coba dimanfaatkan sama teman-teman untuk bikin suatu lini-lini yang menurutku itu penting untuk jadi alasan kuat teman-teman muda itu tetap stay di desa. Karena nggak bisa dong kita memaksa orang untuk tetap stay di desa, wah kita marilah seperti ini seperti itu, nggak bisa, karena realitanya setiap orang itu perlu hidup dan menghidupi. Jadi tatarannya menurutku yang agak realistis bisa dilakukan di situ dengan skala potensi yang ada, termasuk di desa Ngelanggeran. Gitu sih Mas. Oke, yang saya alami ya, asumsi saya, kembali lagi ke asumsi saya, itu lewat data. Saya mencatat beberapa tahun-tahun penting di desa saya, di desa Ngelanggeran. Kalau untuk Mulo Buko atau Babat Alas di sini, memang cukup debatable, bisa diperdebatkan lah itu untuk secara administratifnya. Tapi tahun-tahun yang menurutku penting itu di sini tahun 87, kemudian tahun 90, kemudian tahun 96, 99, terus 2006, 2008, kemudian 2011. Kenapa itu penting? Yaitu sebagai membabakan masa di masing-masing generasi. Yang cukup menonjol di desa kami itu kan urusan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Nah, urusan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat itu terbagi menjadi 3 generasi. Yang pertama itu generasi Babat Alas lah kasarannya. Jadi orang-orang itu
sesepuh-sesepuh itu memulai awal, tapi tentang imaji tentang pariwisata itu belum melekat di benak mereka. Jadi masih bersih-bersih jalan, kerja bakti, dan lain sebagainya. Kemudian yang generasi kedua itu sadar akan potensi, termasuk yang sekarang. Sadar akan potensi, direkomendasikan untuk lomba dan lain sebagainya, mendapat beberapa penghargaan, baik luar ataupun dalam negeri. Setelah itu baru di generasi kami itu lebih ke sebenarnya titik beratnya itu ada di bidang pengembangan SDM sama inovasi. Jadi yang pertama itu ibaratnya discovery atau menemukan, kemudian yang kedua itu mengembangkan dari situ. Nah, setelah itu kan ada celah tuh tentang baik itu pengetahuan digital, kemudian orang pakai medsos yang barangkali tidak setiap generasi sebelumnya itu memahami tentang itu. Pun juga nggak termasuk dari kita itu benar-benar paham, tidak. Tapi setidaknya adalah pembaruan yang kupikir perlu untuk inovasi di situ, entah itu hubungannya kerjasama, terobosan kreativitas, acara-acara budaya, yang utamanya juga tentang pengembangan kapasitas yang edukatif lah di situ. Dan itu nggak melulu dengan acara-acara event-event workshop atau seminar, tidak. Saya tetap mempercayai bahwa urusan pendidikan ataupun inovasi itu tidak terbatas atas ruang dan apapun itu jenis acaranya. Tergantung apa yang disampaikan, apa yang bisa didiskusikan, apa yang bisa didialektikakan bersama teman-teman. Baik itu di warung kopi, lesehan, bahkan di teras rumah. Itu. Begitu sih Mas, menurutku kalau ngomongin. Kalau penyesuaian ya tetap pakai data biar kecenderungannya enak. Oh, ini ternyata generasi ini gimana di tahun-tahun penting itu. Gitu sih. Itu tentang itu. Oke, kembali ke data lagi. Kita coba mengumpulkan beberapa serpian-serpian data, baik itu lewat wawancara ataupun lewat beberapa program-program. Biasanya kan KKN datang ke sini, terus kita ajak diskusi, kemudian kita bareng-bareng untuk wawancara, menggali potensi budaya lah, tentunya pengetahuan-pengetahuan yang barangkali mayoritas anak-anak muda itu tuh tidak tahu dan menganggapnya kuno. Nah, menurutku itu penting karena ternyata daerah-daerah, misal simpelnya saja contoh, daerah-daerah di Nganggeran ini masih penamaan daerah itu menggunakan toponimi wilayah. Ada Jambi, ada Gayam, ada Kaliwiyu, dan lain sebagainya. Itu cukup banyak, dan menurutku kembali ke data riset dengan sederhana, karena saya sempat merasakan patah hati yang lumayan karena nggak hanya tentang sisi kemanusiaannya, tetapi tentang aspek pengetahuannya. Jadi singkat cerita, ada nenek-nenek di dekat salah satu situs budaya namanya Gedung Gandang di situ. Umurnya sudah 150 tahun. Saya memiliki rencana untuk mewawancari beliau, mencari tahu asal nama Gedung Gandang itu apa, situs di situ apa saja, dan khasanah budaya yang di situ ada apa saja. Karena tidak cepat untuk menanggapi pengetahuan tersebut atau segera mengarsipkan itu, ya sudah. Terkadang urusan budaya bagi saya itu tuh seperti kejar-kejaran, jelungan sama waktu. Dan beliaunya sampun kapundhut gitu, ya udah. Bayangin aja, kita memiliki suatu pengetahuan tentang tempat, dan kemudian yang harusnya bisa diceritakan dan diwariskan, karena yang bisa diwariskan itu termasuk pengetahuan, itu tahu-tahu udah kekal. Dan kita mencoba mencari ulang, mereset ulang. Wah, itu menurutku penting untuk ngumpulin arsip-arsip tuh. Tidaknya kita mencoba dan belajar mencari tahu kenapa saya di sini dan saya di mana dan saya mesti ngapain di sini, gitu kan. Tahu wilayah ini di sini.
Kalau dari segi kebudayaan itu baik disadari atau tidak, sebenarnya kan kita sedang dalam kondisi apa ya? Itu tadi ya ngomongin arus dari luar kemudian masuk dan lain sebagainya. Di sini untungnya ada seperti apa ya? Urusan pariwisata nggak bisa lepas sama yang namanya wisatawan dan turis gitu kan, termasuk di dalam. Kalau di sini wisatawan ataupun turis itu belajar bersama masyarakat. Jadi kalau urusan untuk pengetahuan itu yang harusnya kita memandang, wah kayak bule gitu, wah kayak wong Jawa iki aku dungono. Enggak. Sepemandangan saya, justru mah mereka yang ikut bercocok tanam, mereka yang ikut misal tari-tarian, ikut belajar berbahasa Jawa, mengenakan busana Jawa. Itu kalau ngomongin contoh ya, itu seperti itu. Jadi enggak orang luar datang terus disubyo-subyo atau kita merasa inferior atas kedatangan orang lain ke tempat kita. Karena sebisa mungkin ya kita sharing gitu. Awal-awalnya memang sulit, sangat sulit. Merasa tidak pede dan lain sebagainya itu pasti ada, apalagi di masyarakat desa. Tapi lama-kelamaan karena terbiasa, kemudian kalau tabu-tabu, merasa aneh dan lain sebagainya itu terus ada, itu kan juga akan menjadi hal yang biasa. Awalnya memang sulit sih Mas, sulit sekali. Tapi lama-kelamaan ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan justru mah yang tadinya misal masyarakat kota, misal siswa di salah satu SMA favorit itu live in di sini. Awalnya melihat lumpur itu, jijik banget nih, ngapain? Tapi ketika udah terjun ke situ, diajak pulang ataupun pulang mengikuti kegiatan yang lain itu nggak mau. Saking asiknya ikut kegiatan edukasi di situ. Dan itu nggak perlu mengkerdilkan dari fungsi wisata saja. Itu hubungannya sama kebudayaan sih menurutku. Sesederhana kita memandang sesuatu, rasa superior ataupun inferior, gitu sih. Sebenarnya kalau berbicara edukasi dan mengedukasi kan otomatis subjek objek ya Mas ya. Saya tidak terlalu berani kalau untuk belajar untuk saya sebagai person mengedukasi, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau memandang itu memang secara alamiah sudah terbangun. Anggapan tentang pariwisata di desa kami memang itu menjadi tambahan, bukan persoalan inti. Kenapa? Contohnya ketika COVID kemarin melanda desa ini, yaudah kita memang dari porsi pendapatan turun secara kapital, tapi secara aspek produktivitas masih ada. Enggak begitu terus tiarap, terus bingung mau ngapain, enggak. Memang sini yang paling pokok itu bertani, pari, wisata, dari pari gitu kan, dari tumbuhan gitu kan. Itu yang saya sikapi. Kemudian yang ketiga, banyak fenomena-fenomena unik yang sebenarnya itu bisa dijadikan suatu contoh tentang memandang sesuatu. Jadi nggak tercerabut dari akar di situ. Akar yang dimaksud adalah bertani. Jadi ketika di sini ada beberapa teman-teman yang jaga, misal loket warga sini. Ya ketika garapan sawah, mereka paham, misalnya yang jaga 3 orang. Terus yang satu, aku sesuk garapan sawah ya. Aku izin sik yo. Oh ora apa-apa. Izin sik wae. Kowe fokus garapan sawah. Aku ben digenteni liyane. Karena itu yang lain juga akan merasakan di situ. Akan merasakan oh, genti-genten. Jadi lahan itu di sini masih digarap Mas Latif. Masih digarap dan tonggak utama menurut asumsi saya tetap di pari atau di pertanian itu tadi. Gitu sih. Anggapan tentang mata pencaharian. Tetap chaos dong, misal itu berpikir bahwa itu yang utama. Cuma ada satu problem yang bisa kita diskusikan di generasi. Itu yang saya ceritakan itu di generasi senior saya. Senior itu mungkin kelahiran 8, ya maksimal kelahiran tahun 90-an, yang 97
itu masih ada beberapa yang bertani. Nah itu transformasi untuk kiat mau untuk mengelola lahannya itu yang masih perlu formula data tentunya, gimana pendekatan yang cocok gitu sih. Untuk PR yaitu keminatan teman-teman untuk di bidang pertanian, termasuk di angkatan saya gitu kan. Jadi untuk kalau udah ke pokok pariwisata, takutnya nanti kalau jadi edik atau kecanduan itu, yo ketika ada sesuatu misal COVID atau apa atau krisis lah berkaitan sama pariwisata, ya akan bingung. Tapi sepertinya ketika warga desa itu memiliki lahan sendiri, itu ya mungkin bisalah, masih berpikir optimis aku, masih bisa jalan. Karena udah terpaksa pariwisata sudah tiarap misalnya, dan ada ketergantungan di situ, tapi mereka memiliki lahan, ya wis, iso jalan gelem ra gelem sinau. Lain perihal kalau tidak memiliki lahan atau di area-area sini sudah sold out gitu sih Mas.